Baru-baru ini, salah satu media di Maluku, yaitu rakyatmaluku.com, memberitakan kasus korupsi uang kejari SBT 901 juta, bendahara pengeluaran jadi tersangka, dan ditahan. Sebuah kabar hukum yang tidak hanya berbicara tentang angka dan proses penyidikan, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat yang kembali diuji. Peristiwa ini mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung. Di balik berita yang kita baca hari ini, ada pesan moral yang lebih dalam. Dalam pandangan iman, setiap peristiwa bukan sekadar kejadian, tetapi juga pengingat bahwa amanah, kejujuran, dan keadilan adalah nilai yang selalu diawasi oleh Tuhan. Kasus korupsi 901 juta di Kejari Seram Bagian Timur bukan sekadar berita hukum. Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang runtuh, tentang amanah yang seharusnya dijaga, namun justru disalahgunakan. Di tanah Maluku yang dikenal dengan persaudaraan dan nilai kemanusiaan, peristiwa seperti ini terasa begitu dalam, bukan hanya karena angka, tetapi karena makna di baliknya. Jabatan bukan hadiah yang dirayakan, melainkan ujian yang harus dijalani dengan takut akan Tuhan. Setiap keputusan, setiap tanda tangan, setiap wewenang yang digunakan, pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Tuhan tidak menilai tinggi rendahnya posisi, tetapi kejujuran dan kesetiaan dalam menjaganya. Di tengah kehidupan masyarakat Maluku, nilai kepercayaan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Banyak orang mengejar jabatan karena melihat kemuliaannya, namun sedikit yang siap memikul tanggung jawab rohaninya. Padahal, di hadapan Tuhan, jabatan hanyalah sementara, sementara pertanggungjawaban bersifat kekal. Kiranya setiap amanah yang dipercayakan di bumi Maluku menjadi pengingat bahwa melayani dengan hati yang bersih adalah bentuk ibadah yang sesungguhnya. Uang negara bukan sekadar angka di laporan, melainkan harapan yang dititipkan Tuhan melalui kepercayaan masyarakat. Di Maluku, uang itu adalah jalan bagi anak-anak untuk bersekolah, bagi keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan bagi generasi muda untuk bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Tuhan melihat setiap rupiah sebagai amanah yang seharusnya mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan, anak-anak sekolah berjalan dengan seragam sederhana, membawa mimpi besar di pundak kecil mereka. Bayangkan rumah-rumah sederhana yang berharap pada perhatian dan keadilan. Bayangkan para nelayan yang melaut sejak fajar, menggantungkan hidup pada laut yang luas. Semua harapan itu terhubung pada satu hal, kepercayaan bahwa amanah akan dijaga. Di hadapan Tuhan, harapan-harapan kecil ini adalah doa yang hidup setiap hari. Ketika uang itu hilang, yang hilang bukan hanya angka, tetapi kesempatan yang mungkin tak kembali. Kesempatan untuk belajar, untuk sembuh, untuk hidup lebih layak. Di tanah Maluku, kehilangan itu terasa nyata bagi banyak keluarga. Kiranya Tuhan mengingatkan hati setiap manusia bahwa menjaga amanah berarti menjaga masa depan sesama. Karena di hadapannya, setiap harapan manusia memiliki nilai yang tak ternilai. Tidak semua kesalahan langsung terlihat oleh manusia, sebab banyak hal bisa disembunyikan di balik dokumen, jabatan, dan kata-kata. Namun di hadapan Tuhan, tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Di tanah Maluku yang menjunjung nilai kepercayaan, setiap tindakan sekecil apapun tetap terlihat oleh Dia yang mengetahui isi hati manusia. Manusia mungkin mampu menyimpan berkas, menghapus jejak, atau menutup cerita di hadapan publik. Tetapi hati tidak pernah bisa disembunyikan dari Tuhan. Ia melihat niat, mengetahui alasan, dan memahami setiap pilihan yang dibuat. Tuhan tidak hanya menilai apa yang tampak di luar, melainkan kejujuran yang hidup di dalam diri setiap orang. Karena itu, di tengah kehidupan masyarakat Maluku, kejujuran adalah panggilan iman yang nyata. Pada akhirnya, bukan manusia yang menjadi hakim terakhir, melainkan Tuhan yang mengetahui seluruh kebenaran. Dan di hadapan Ia, setiap perbuatan akan menemukan terang, setiap hati akan dimintai pertanggungjawaban. Hukum manusia bekerja dengan bukti, saksi, dan proses yang panjang. Segala sesuatu harus terlihat dan dapat dibuktikan sebelum keadilan ditegakkan. Namun hukum Tuhan bekerja dengan kebenaran yang tidak membutuhkan pembenaran manusia. Tuhan mengetahui setiap peristiwa sejak awal. Bahkan sebelum manusia menyadarinya, kadang keadilan manusia datang lambat, tertahan oleh waktu, prosedur, dan keterbatasan. Ada masa ketika kebenaran terasa seolah tertunda, dan harapan mulai melemah. Tetapi di hadapan Tuhan, waktu tidak pernah menjadi penghalang. Ia bekerja dalam cara dan waktunya sendiri, menghadirkan keadilan yang tidak bisa dihindari. Karena itu,
Iman mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa keadilan Tuhan tidak pernah terlambat. Pada akhirnya, setiap kebenaran akan menemukan jalannya, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Di hadapan Tuhan, keadilan bukan sekadar kemungkinan melainkan kepastian. Yang paling mahal dari sebuah korupsi bukanlah uang yang hilang, melainkan kepercayaan yang hancur. Di Maluku, kepercayaan adalah fondasi yang mengikat masyarakat dalam persaudaraan dan kebersamaan. Ketika amanah dilanggar, yang runtuh bukan hanya sistem, tetapi juga rasa saling percaya yang Tuhan tanamkan di antara manusia. Sekali kepercayaan rusak, luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Ia meninggalkan keraguan, kekecewaan, dan rasa kehilangan yang dalam. Tuhan mengajarkan bahwa kejujuran adalah jalan terang, dan tanpa kejujuran, hubungan antar manusia menjadi rapuh. Kepercayaan yang hilang seringkali membutuhkan waktu panjang, usaha tulus, dan pertobatan yang nyata untuk dipulihkan. Di hadapan Tuhan, membangun kembali kepercayaan adalah proses yang membutuhkan kerendahan hati dan kesungguhan. Kiranya masyarakat Maluku terus diingatkan bahwa menjaga kepercayaan adalah bentuk ibadah yang nyata. Karena pada akhirnya, kepercayaan yang dijaga dengan hati yang bersih akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap pemimpin pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya atas apa yang terlihat dilakukan, tetapi juga atas setiap amanah yang dipercayakan kepadanya. Di hadapan Tuhan, kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan panggilan untuk melayani dengan hati yang jujur dan penuh takut akannya. Tuhan melihat bukan hanya hasil, tetapi juga cara dan niat di balik setiap keputusan, setiap wewenang, setiap kebijakan, dan setiap kepercayaan yang diterima adalah titipan yang tidak bisa diabaikan. Apa yang mungkin terlupakan oleh manusia, tetap tercatat di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Karena itu, kepemimpinan sejati lahir dari kesadaran bahwa suatu hari semua akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Ketika seorang pemimpin menjaga amanah dengan hati yang bersih, ia bukan hanya melayani manusia, tetapi juga memuliakan Tuhan. Dan dari situlah lahir kepercayaan yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Perubahan tidak selalu dimulai dari pemimpin, tetapi dari hati masyarakat itu sendiri. Di Maluku, tempat nilai persaudaraan dan kebersamaan begitu kuat, setiap orang memiliki peran untuk menjaga kebaikan bersama. Tuhan menanamkan kemampuan dalam diri manusia untuk memilih yang benar, sehingga perubahan besar sering lahir dari langkah kecil yang dilakukan dengan tulus. Perubahan sejati tumbuh ketika masyarakat berani memulai dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan melihat kejujuran dalam perkataan, ketulusan dalam pekerjaan, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bentuk iman yang nyata. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati bersih menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih adil dan penuh harapan. Kejujuran dimulai dari hal kecil, tetapi dampaknya dapat menerangi banyak kehidupan. Di hadapan Tuhan, kesetiaan dalam perkara kecil adalah dasar bagi kepercayaan yang lebih besar. Kiranya masyarakat Maluku terus diingatkan bahwa perubahan yang dimulai dari diri sendiri akan menjadi berkat bagi banyak orang Maluku. Dikenal dengan pela gandong, simbol persaudaraan, kebersamaan, dan nilai kemanusiaan yang telah diwariskan turun-temurun. Nilai ini mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang menjaga satu sama lain sebagai saudara. Tuhan menanamkan semangat persaudaraan ini agar manusia saling menguatkan, bukan saling merugikan. Korupsi bertentangan dengan nilai luhur tersebut karena ia merusak kepercayaan dan melukai kebersamaan. Ketika amanah disalahgunakan, bukan hanya sistem yang rusak, tetapi juga rasa persaudaraan yang Tuhan kehendaki tetap hidup di tengah masyarakat. Kejujuran dan tanggung jawab adalah wujud nyata dari iman yang menjaga persatuan. Setiap peristiwa buruk sering datang membawa luka dan kekecewaan, tetapi di baliknya selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa makna. Bahkan dalam kesulitan, Ia mengingatkan manusia untuk berhenti sejenak, merenung, dan melihat kembali jalan hidup yang sedang ditempuh. Setiap kesalahan juga membawa kesempatan untuk berubah. Tuhan membuka pintu bagi siapapun yang mau memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesadaran baru yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Di hadapan Tuhan, perubahan yang lahir dari hati yang tulus memiliki nilai yang besar. Dari pengalaman yang pahit, Tuhan mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan yang baru. Karena pada akhirnya,
Setiap pelajaran hidup adalah undangan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih baik. Ketika nilai kemanusiaan dijaga, berkat akan mengalir bagi banyak orang. Sebab di hadapan Tuhan, persaudaraan yang dirawat dengan hati yang jujur adalah kekuatan yang membawa kebaikan bagi masa depan. Halo guys, saya, dan yang tadi kalian lihat adalah kecerdasan buatan. Mulai dari gerak bibir, gerak tubuh, hingga suara saya, dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan oleh channel YouTube Harry Frederick. Tujuannya untuk membantu menyampaikan informasi dan edukasi, sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa itu kecerdasan buatan di era perkembangan digital saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.